Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa malah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita, dan kita akan membahas perkara-perkara yang mubahat atau yang diperbolehkan ketika seseorang sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada diri kita sehingga kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Wa rahimakumullah, kita akan membahas perkara pertama yang diperbolehkan ketika seseorang sedang berpuasa, yakni yang pertama adalah bersiwak ya, atau gosok gigi. Wabil khusus ketika seseorang bersiwak dengan menggunakan kayu atau yang semisal dengannya sebelum zuhur ya. Adapun setelah zuhur ada sebagian ulama yang memakruhkannya ya, namun pendapat yang lain tetap membolehkan wabil khusus ketika akan sholat ya, berdasarkan riwayat umum ya, laula anasyuqu ala ummati lamartuhum bisiwaki ma'akulli wudu, atau riwayat yang lain ma'akulli sholah ya, kalau sekiranya tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan memerintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak ketika akan berwudu. Nah, hadis umum inilah yang dijadikan hujjah bahwa bersiwak sebelum sholat atau berwudu itu hukumnya boleh. Hanya saja saya lebih cenderung memilih pendapat jika sebelum zuhur boleh siwak, setelah zuhur sebaiknya dihindari. Adapun menggunakan odol ya, sebaiknya dihindari jika bersiwak di siang hari ya. Meskipun kita yakin tidak ada yang tertelan, namun ada rasa yang tertelan mulut kita ketika kita melakukan siwak tadi. Jadi dihindari sebagai bentuk kehati-hatian itu lebih utama. Kemudian yang kedua ya, mendinginkan tubuh ya. Mendinginkan tubuh dengan air di saat panas yang sangat menyengat ya. Contohnya dia membasahi topi dia, kemudian dia pakai dalam keadaan basah, atau dia basahi baju dia pakai dalam keadaan basah, itu hukumnya boleh ya. Sebagaimana riwayat dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi tubuhnya, membasahi kepalanya ketika terjadi panas yang sangat menyengat ya. Hadis Bukhari nomor 3290. Nah, iwan rahimakumullah, disinilah kemudian para ulama mengatakan boleh seseorang melakukan membasahi atau mendinginkan ya dirinya ketika panas terjadi. Bahkan berendam dengan tubuhnya ya sebatas leher ya, ketika memang panas sedang melanda, itu juga sebagian ulama mengatakan boleh. Yang penting hati-hati jangan sampai ada air yang tertelan, apalagi dengan sengaja, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, perkara yang diperbolehkan ya, ketika seseorang itu berpuasa, yakni masuk subuh dalam keadaan junub ya, seperti hadis riwayat oleh Aisyah anha nomor riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1885 ya. Hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di waktu subuh ya dalam keadaan junub ya. Setelah itu beliau mandi dan melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan dengan ibadah saum. Ya, jadi tidak mengapa ketika suami istri melakukan hubungan badan di malam hari, kemudian menunda sampai setelah melaksanakan ya, ibadah sahur, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang keempat ya, diperbolehkan juga memakai celak ya, terutama celak yang digunakan untuk pengobatan. Adapun celak yang niatnya dia untuk berhias ya, meskipun ada ulama membolehkan, saya lebih cenderung memilih jika dihindari itu lebih baik. Mengapa?
Karena terkadang dari celah itu ada rasa ya pahit di tenggorokan atau yang semisal dengannya. Kecuali kalau malam hari tidak ada khilaf, diperbolehkan oleh para ulama dengan dalam hal tersebut ya. Maka jika siang hari ya dihindari itu lebih utama, lebih baik ya. Meskipun jika memang untuk pengobatan karena untuk sesuatu hal yang mendesak maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian yang kelima, perkara yang diperbolehkan ketika seseorang berpuasa adalah makan dan minum serta hubungan suami istri di malam hari, yakni dari terbenamnya matahari waktu maghrib sampai ya datangnya fajar atau fajar sodik, yakni terjadinya waktu atau datangnya waktu sholat subuh. Nah, ini diperbolehkan ya, diperbolehkan bagi mereka. Berikutnya yang keenam ya, perkara yang diperbolehkan oleh wanita yang atau seseorang yang sedang siam adalah mencium ya, istri ya, dan bercium atau bercumbu dengannya ya, dengan catatan ya, dia tidak khawatir akan kebablasan untuk melakukan jima. Kalau mencium biasa ya, kemudian bercumbu biasa dan dia kuat untuk menahannya, maka hukumnya boleh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Aisyah nomor 24950, Rasulullah SAW itu bercumbu dengan Ibnu Aisyah. Tapi Ibnu Aisyah mengatakan, sungguh Rasulullah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Kalimatnya itu. Kalau memang kita mampu menahan syahwat kita mencium istri, bercumbu dengan istri di siang hari, hukumnya boleh. Namun jika kita ragu akan mengalami ya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti melakukan hubungan badan di siang hari, maka sebaiknya dihindari lebih utama. Berikutnya yang ketujuh ya, suntik ya yang tidak mengandung gizi ya, atau suntik untuk pengobatan ya, seperti seseorang yang sedang berpuasa kemudian dia sakit, didiagnosa oleh dokter, kata dokter Anda harus suntik. Di saat itu maka boleh lakukan suntik untuk pengobatan. Tapi kalau suntik yang bisa menghadirkan ya, menguatkan badan, menambah gizi atau yang pengganti makanan seperti infus, ya, saya memilih pendapat seperti pembahasan yang lalu, lebih baik dia batalkan puasa dia fokus dengan penyembuhan penyakitnya, ya setelah itu ya dia qadha di waktu lainnya. Kemudian yang berikutnya berkumur dan intisya ya selama tidak berlebihan. Ya, berkumur itu boleh. Intisyak dan intisar itu boleh selama tidak berlebihan dalam melakukannya. Kalau kumur ya diangkat-angkat seperti itu jangan ya, karena khawatir nanti tertelan, apalagi berkumur ya, memasukkan air 3 kali, ada korupsi ya. Ada satu tegukan ya dalam perut dia atau ke tenggorokan dia ya, masukkan air 3 kali kok yang keluar cuma 2 kali ya, ini boleh hukumnya selama tidak berlebihan, ataupun berlebihan sebaik dihindari. Kemudian segala seperti debu ya, seperti seseorang menghirup debu ya, atau seperti seseorang menghirup tepung ya, seperti seseorang mencium bau makanan yang sedap, itu perkara yang sulit untuk dihindari. Sulit ya. Mengapa? Karena itu perkara yang sulit dihindari, maka seseorang menghirup debu dia itu diperbolehkan. Ya, tidak masalah, meskipun jika pakai masker ya, apalagi zaman seperti sekarang ini, itu lebih utama. Mencium parfum, mencium makanan itu diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, perkara yang diperbolehkan ya ketika seorang berpuasa adalah mengakhirkan ya mandi janabat bagi wanita yang berhenti haid di tengah malam. Misalnya wanita haid ya berhenti jam 1 malam, maka boleh dia tidur lagi, mandinya nanti menjelang subuh. Boleh ya, karena
puasa belum wajib untuk dirinya, maka diperbolehkan baginya dalam kondisi junub, ya. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, dan kita berharap Allah senantiasa merahmati kita dan kelak kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri dengan baca subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.